Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'tasimu bihi wa naltaju ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Fa innahu man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan muhda basyiran wa nadhira baina yaday sa'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala sayyidina nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Marilah dalam kesempatan yang sangat berharga ini kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan betapa besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Terutama nikmat iman dan Islam, yang hanya dengan nikmat itu kita bisa mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Dan tanpa iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala, bangga dengan Islam, mengimani Islam satu-satunya yang membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, tidak akan diterima iman seseorang, tidak akan diterima amalan seseorang, dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftadari ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Orang-orang yang kafir dan mati dalam kondisi kafir tidak akan diterima dari mereka sepenuh bumi emas walaupun mereka menebus dengannya. Bagi mereka adab yang pedih dan mereka tidak mendapatkan pertolongan. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Di antara sesuatu yang perlu kita syukuri adalah nikmat Al-Qur'anul Karim yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bangga nikmat terhadap Al-Qur'an. Bangga menjadi ahlul Qur'an merupakan sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ketika Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Hai manusia, telah datang kepada kalian mau'izatun mir rabbikum, nasihat dari Rabb kalian, wa shifaa'un lima fis sudur, dan kesembuhan apa yang ada di dalam dada, wa hudan wa rahmatul lil mu'minin, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman. Allah mengatakan, qul bi fadlillah, katakanlah hanya dengan karunia Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dan menjadi ahlul Qur'an. Fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah mereka bergembira dengan Quran. Wa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Dan di antara nikmat Al-Qur'anul Karim merupakan sebuah kitab, manakala kita berpegang teguh dengannya pasti kita memenangkan pertarungan ideologi, pertarungan kebudayaan, dan pertarungan peradaban. Untuk itu ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, sesuatu yang perlu saya ingatkan, marilah kita menjadi orang yang paling berbahagia dengan Al-Qur'anul Karim, memiliki kehidupan yang baik dengan Al-Qur'anul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hei orang-orang beriman,
Hei orang-orang beriman, sambutlah panggilan Allah dan Rasul-Nya yang telah memanggil kalian dengan sesuatu yang menghidupkan hati kalian. Ma'asyiral muslimin, merupakan sebuah nikmat besar manakala kita menemukan kunci kekuatan kita. Kunci kekuatan kita dan kemenangan kita dari Al-Quranul Karim. Kunci solusi dari segala yang kita hadapi di dunia ini. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulnya, "Wa wajadaka dhalan fahada." Allah mendapatkan engkau, Rabbmu mendapatkan engkau wahai Rasulullah dalam kondisi bingung, tidak tahu apa yang dilakukan terhadap umatnya. Kemudian dengan Al-Quranul Karim Allah membimbing engkau sehingga engkau bisa menyelamatkan umat dari kesesatan mereka. Pantaslah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nura nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratillahi alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ila Allahi tasirul umur." Ma'asyiral muslimin, ini merupakan ayat yang mestinya kita renungi bersama. Dalam ayat akhir surat Syura, demikian, "Kami telah wahyukan kepada engkau, hai Nabi Muhammad, ruham min amrina, ruh dari kami. Ma kunta tadri mal kitab walal iman." Engkau tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Walakin ja'alnahu nura, tetapi kami jadikan dia cahaya. Nahdi bihi man nasya'u min ibadina, kami menunjuki dengannya orang yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau menunjuki jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Ketika Al-Quranul Karim di tangan kita dan di hati kita, dan kita tahu pelajaran yang luar biasa, kita tahu betapa rumitnya permasalahan di Indonesia, tapi kita tahu dengan Al-Quranul Karim bahwa Quran telah memberikan solusi terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kekuatan musuh yang begitu besarnya, tapi kita dipahamkan oleh Al-Quranul Karim, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan engkau terperdaya dengan aktivitasnya orang-orang kafir negeri. Mata'un qalil, itu adalah sebentar lagi. Karena apa? Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang beriman di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Saya ingin mengatakan, kita sebagai ahlul Quran mestinya menjadi orang yang termulia di dunia ini. Karena apa? Orang yang beriman, ahlul Quran, tidak akan menjual akidahnya, tidak akan mengorbankan akidahnya. Dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh, satu ayat, satu surat yang kita baca dan kita amalkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka ingatlah ahlul Quran dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'u syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha." Tolong bacakan orang-orang yang kami berikan kepada mereka ayat-ayat kami Al-Quranul Karim. Mestinya mereka menjadi orang yang memimpin dunia, mestinya mereka orang yang diikuti oleh dunia, tetapi mereka tenggelam ke dalam dunia. Maka jadilah mereka orang-orang yang sesat. Walau syi'na, kalau kami mau, la rafa'nahu biha, kami jadikan ahlul Quran menjadi orang yang tertinggi derajatnya di dunia dan akhirat. Sebagaimana hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis itu diungkapkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an ketika menanyakan kepada gubernur Mekah, "Siapa yang kau angkat sebagai bupati di daerah fulan, sebagai amir di daerah fulan?" Ternyata disebutkan seseorang yang kemudian ditanya siapa dia. Dia bukan orang yang merdeka, dulunya budak. Dia bukan orang Arab, dia ajami.
kelebihannya? Huwa ahlul Quran, qari'un lil Quran, alimul bil faraid. Maka Umar bin Khattab mengatakan, laqad sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala innallaha la yarfa'u bihadza aqwaman wa yadh'u bi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan Al-Qur'an ini suatu kaum yang beriman dengannya dan merendahkan kaum yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Untuk itu saya ingin mengatakan Al-Qur'anul Karim, Allah katakan kepada ahlul kitab, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur bi'izni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Allah mengatakan, telah datang kepada kalian wahai ahlul kitab dari Allah nurun cahaya wa kitabun mubin, dan kitab yang nyata. Yahdi bihillah, Allah menunjuki dengannya, manittaba ridwanahu, orang yang ingin mencari keridhaan Allah, subulas salam, jalan-jalan keselamatan, jalan-jalan kebahagiaan, wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, dan Allah mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya, wa yahdihim ila siratin mustaqim, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Untuk itu ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, perlu kita bertanya pada diri kita, kenapa kita masih bingung mencari sistem hidup sementara Al-Quran telah menjelaskan inna hadzal qur'ana yahdi lillati aqwam. Sesungguhnya Quran ini menunjuki jalan yang paling lurus. Kenapa kita mencari ajaran dan mencari solusi di luar Al-Quran? Pada Al-Quran itu ilmu dari Allah. Fa'lamu annama unzila bi ilmillah. Sesungguhnya Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah. Quran syifa, Quran nur, Quran mau'izah, Quran rahmah. Maka merupakan sebuah indikator kita telah kufur dengan Al-Quran. Kita telah meninggalkan Al-Quran. Dan kita termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasul, rintian Rasul, sesungguhnya kaumku telah meninggalkan Al-Quranul Karim, menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Marilah kita tadabburi, marilah kita amalkan, marilah kita menemukan kekuatan kita, marilah kita mendapatkan jati diri kita. Satu ayat menyelesaikan segala masalah. Coba kita lihat bagaimana kita tidak kuat dalam ideologi kita. Ketika kebanyakan manusia kafir kepada Allah, ketika manusia itu menyekutukan Allah, dengan satu ayat Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan masalah. Lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata. Coba kalau di dunia ini ada dua ilah, niscaya hancur. Tidak mungkin ada dua ilah di dunia ini. Merupakan jawaban ketika orang kebingungan tentang Isa. Allah mengatakan inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Kenapa Anda bingung terhadap masalah Nabi Isa alaihissalam? Gara-gara tidak punya bapak kalian katakan anak Allah, suatu kedustaan yang luar besar. Karena apa? Perumpamaan Nabi Isa seperti Nabi Adam alaihissalam, khalaqahu min turab, khalaqahu min turab. Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah, tsumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah katakan kepadanya kun fayakun. Kalau Allah mampu menciptakan Nabi Adam alaihissalam tanpa bapak, tanpa ibu, bagaimana Allah kesulitan menciptakan Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang bapak dan ada ibunya? Ma'asyiral muslimin, demikian juga tidak ada perkataan kedustaan orang kafir kecuali Al-Quran memberikan jawabannya. Maka cukuplah dengan satu perkataan, innana syi'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu Rasul, sesungguhnya orang yang membencimu Rasul, sesungguhnya dia yang terputus, dialah yang hina. Maka insya Allah sudah terbukti. Bagaimana kalau kita melakukan survei, bagaimana kehinaan orang yang mencaci maki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mereka dilaknat dunia sampai akhirat. Mereka dilaknat. Bahkan ayat laknat terhadap orang yang mencaci Rasulullah, tabban laka, langsung kita baca tabbat yada abi lahabi wa tab wa rafa'na laka dzikra. Kami angkat derajatmu ya Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, kami tidak ingin berpanjang lebar. Kami ingin mengatakan
ketika kita beriman dengan Al-Quran, ketika kita mensyukuri Al-Quran, mestinya kita menjadi orang yang memimpin, mestinya menjadi pendidik, mestinya menjadi teladan, dan menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah di dunia, karena kita memuliakan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mensyukuri nikmat Al-Quranul Karim, menjadi umat yang terbaik. Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Sesungguhnya Quran kemuliaan bagimu dan kemuliaan bagi kaummu, dan kalian akan dimintai pertanggungjawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu ma tasma'un. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, di antara sesuatu yang kita lupakan, bahwa yang namanya perang ideologi berjalan sampai hari kiamat, perang budaya sampai hari kiamat, maka perlu kita senjata. Ternyata Allah mengatakan, fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Fala tuti'il kafirin, jangan kau taati orang-orang kafir. Wajahidhum bihi, dan perangilah mereka dengannya jihadan kabira, jihad yang besar. Coba kita perhatikan ma'asyiral muslimin, dengan spirit wahyu Allah, dan kita suruh meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam, mampu menghadapi dan merontokkan kedustaan daripada Namrud. Ketika Namrud mengatakan Tuhanku, ketika Nabi Ibrahim mengatakan Rabbku yang bisa menghidupkan dan mematikan, Allah mengatakan, Namrud berkata, aku yang bisa menghidupkan dan mematikan. Tidak banyak bicara, Nabi Ibrahim alaihissalam ditunjuki itulah logika Al-Quran. Rabbku yang mampu menghidupkan dan mematikan, mampu menerbitkan matahari dari timur, silahkan terbitkan dari barat. Apa kata Allah? Fabuhital ladzi kafar. Orang kafir pun terbelalak dan tidak bisa bicara lagi. Ini menunjukkan orang beriman adalah pintar dalam logika, pintar dalam argumentasi, bisa meruntuhkan satu kalimat kedustaan orang-orang kafir. Beliau sendirian, tapi Namrud tidak bisa berbuat apa-apa. Seluruh umatnya ditunjukkan kesesatan mereka, dan ketika mereka menggunakan kekuatan, maka Allah pun menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai mukjizatnya. Mereka membakarnya, tapi ternyata teori api membakar tidak selamanya. Ketika Allah menghendaki api sebagai bukti kebenaran Allah dan kekuatan Nabi Ibrahim, kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Masih banyak cerita dan masih banyak argumen bagaimana dengan Al-Quran kita harus memerangi ideologi, memerangi budaya, dan memerangi kedusan orang-orang kafir. Dan itu tidak mungkin kecuali kita semua menjadi ahlul Quran. Jangan sampai kita seperti orang Yahudi yang dikatakan mathalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang diberikan Taurat kemudian tidak mau memahaminya seperti keledai yang memikul asfar, kitab-kitab. Jangan sampai dikatakan mata fil baidai wal ma'u ala dhahri mahmulu. Keledai mati kehausan di tengah padang pasir, padahal di punggungnya ada air yang dia bisa meminumnya. Tetapi karena kebodohannya, jangan sampai kita sesat sementara Quran ada di tangan kita. Jangan sampai kita terbelakang sementara Quran membimbing kita untuk maju. Dan jangan sampai kita hina sementara Al-Quran mengajari kita sujudlah kepada Allah, dan orang yang sujud kepada Allah tidak akan ditundukkan dengan iming-iming sebesar apapun dunia dan seisinya. Sungguh sholat 2 rakaat sebelum subuh menjadikan manusia berkata besar, dengan apa engkau menyogokku sementara aku di tanganku dunia dan seisinya. Dengan sholat 2 rakaat sebelum subuh, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa anim ala sayyidina Muhammad
waradallahu an kulli sahabati rasulillahi ajma'in wa anna ma bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wa amwat innaka samiun qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasraddin wa khdhul man khadalal muslimin. Allahumma rfa' bina, Allahumma rfa'na bina, Allahumma rfa'na bina ummatana ya rabbal alamin warfa' bil qur'ani darajatina fid dunya wal akhirah. Allahumma ij'al min ahli al-Qur'an, Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an wa khassatika ya rabbal alamin. Allahumma akrimna bil Qur'an wa fahhimna bil Qur'an waj'al Qur'ana rabi'an lana, rabi'a fi qulubina, rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a qammina wa dhahaba ahzanina fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa aqimis shalah.